dong. Emang buat ibu. Astaga, kenapa gue jauh? Astaga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, welcome back to Our channel, Mami and Momon. muka kita udah kayak begini serem, jangan terlalu ceria. Oh iya. Tadi lebih serem lagi sih. Iya guys, tadi kita tuh udah dandan make up, tapi fail karena bentuknya jadi nggak Serem masuk. banget. Kita juga jadi takut. Kita juga jadi takut, terus akhirnya kita harus sedikit mengulang make up kita ya, jadinya ya cukup seram tapi nggak nyeremin banget gitu. Oke, nih kita sapa dulu teman-teman kita Iya, semuanya. hai guys. Hai guys. Ini dia nih pengumuman dari video Giveaway. kita yang sebelumnya ya, yaitu tentang giveaway. Tapi di video ini kita cuman baru ada 4 pemenang, soalnya dari yang kirim itu ini kayaknya yang serem-serem gitu. Oh, yang kita bacain itu yang serem-serem aja, karena yang lainnya itu nggak Kayak biasa aja gitu. belum terlalu serem. gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk 2 pemenang lagi kalau mau coba mengirimkan cerita seremnya sama kita. Tetap satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan, karena kita masih ada hadiah yang udah kita siapin yang khusus untuk satu laki-laki dan satu perempuan, karena kebetulan yang menang kali ini 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki gitu. Selamat ya. Selamat. Akhirnya oke, kita bacain sekaligus nih langsung 4 cerita nih. Iyalah. Nanti bisa kita part 2-in gitu ya. Oke. Yang pertama, Momon mau bacain dulu. Ami dulu. Aku dulu. Ya. Dari salah satu subscriber kita, kebetulan dia juga punya itu loh, apa namanya, dia juga punya agak panjang ya. Dia juga punya YouTube channel yaitu Dio Official. Hai Dio, salam kenal juga. Kita sama-sama support ya untuk YouTube channel kita biar sama-sama maju, biar sama-sama tambah subscriber. Begitu nanti bisa dapat AdSense-nya bareng. Amin. Jadi gini. Assalamualaikum Kak. Saya dari Dio ya di Wiswe. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman horor saya, Kak. Jujur ya, Kak, beneran saya dan keluarga saya alami. Iya, karena kita kan pertama kemarin udah pesan yang dialami atau sendiri, keluarga, teman, atau pokoknya kisah nyata gitu. Jadi waktu dulu saya dan keluarga seperti biasa sedang melakukan aktivitas seperti biasa pada pagi hari. Dan almarhum bapak saya kan kerja ya, jadi di rumah cuma ada saya, emak, teteh saya, atau bertiga doang. Dan kejadiannya itu pada malam hari sambil menunggu almarhum bapak saya pulang kerja. Untuk jamnya sekitar jam 11 malam kalau nggak salah. Memang bapak saya pulangnya selalu malam. Ketika kita bertiga sedang tidur-tiduran, ngobrol, tiba-tiba mendengar suara tangisan seperti, aku kayaknya nggak sebutin ya, Miske aja ya. Ini soalnya udah sore guys. Udah menjelang maghrib. Ya, jadi Dio nih sama keluarganya lagi tidur-tiduran, terus tiba-tiba dia tuh ngedengerin suara kayak tangisan tante atau Rizky. Merinding soalnya ya. Merindingnya. Jangan gitu man, serem. Terus sampai mana tadi? Jelas banget suaranya. Di situ kita berhenti sejenak. Karena kan kamar tidurnya deket banget sama teras rumah.
Waktu itu belum ada teras, masih banyak pepohonan di halaman rumah saya. Ya, kita pikirannya masih positif. Mungkin ada tetangga yang nangis atau apa gitu. Terus emak saya memberanikan diri untuk melihat keadaan di luar dengan mengintip dari jendela. Setelah diintip, ternyata nggak ada orang. Terus ya udah, malam itu berlalu masih berpikiran positif ya, bahwa mungkin hanya tetangga aja yang nangis. Dan yang mengejutkan, keesokan harinya emak cerita pada tetangga, katanya suara yang nangis itu tetangga. Kata tetangga, suara itu adalah suara sosok perempuan yang nangis karena dipaksa untuk melakukan sesuatu yang dia nggak suka ya, lalu kemudian dihabisi sampai meninggal, di mana jasad dari perempuan itu dibuang di komplek dekat perumahan saya. Astagfirullah, saya pun langsung kaget dan merinding. Katanya ia menangis disebabkan ingin jasadnya bisa ditemukan oleh keluarganya dan dikubur secara layak. Dan dari situlah ramai dibicarakan jadi dari kejadian yang dialami oleh Dio dan keluarganya serta tetangga-tetangganya, akhirnya rame kedengeran, maksudnya ceritanya jadi menyebar viral. Dan alhamdulillah akhirnya jasadnya diketemukan dan kemudian dikuburkan secara layak. Alhamdulillah ya Allah. Oh, jadi merinding. Semoga tenang ya, tenang di sana ya, almarhumah tenang di oh iya, sana. merinding ya. Ini mau ke maghrib ya, dan ditemukan di kubur. Ini adalah pengalaman saya yang pertama dan terakhir, soalnya alhamdulillah sejak sudah ditemukan jasadnya, dan alhamdulillah saya tidak pernah melihat secara langsung makhluk tersebut. Nauzubillah, sekian dan terima kasih. Ini dari Tuhan kita. Oke Dio, makasih udah kirim cerita buat kita, udah kita bacain, dan ngeri ya, maksudnya ini kejadian nyata. Iya, serem banget sih. Oke, lanjut di cerita yang kedua. Oke. Ini kiriman dari subscriber kita, namanya Ayu. Nama IG-nya apa ya? Nanti deh kita tulis ya nama IG-nya. Oh, nama IG-nya Ayu Wijayanti. Ayu Wijayanti 00 yang mana sih? ini Apa yuk? Yang ini. Ayu Sandra underscore Sandra 95. Oke. Kita simak, kayaknya agak panjang soal ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita kalau saya dan anak perempuan saya pernah mengalami kejadian yang menurut aku sih itu serem. Kejadiannya sekitar 4 tahun lalu waktu aku pulang kerja, dan waktu itu ceritanya rumah bapakku lagi direnov dan adikku semua pada nginep di rumah saudara dekat sini. Dari rumah waktu itu aku masuk shift siang dan aku pulang sampai rumah sekitar jam 11 dan bapak Malam ya? nggak ada tulisan. Siang sampai jam 11 malam. Dan bapakku juga ada di rumah menunggu aku pulang kerja. Aku lihat rumah saudaraku lampunya udah gelap semua. Akhirnya lobet. Nih, aku baca dari situ. Ulang ah. Lanjut. Lanjut.
Aku pulang kerja, aku lihat rumah saudaraku lampunya udah gelap semua, dan akhirnya aku mutusin buat tidur di rumah. Karena aku nggak enak bangunin terus waktu aku selesai bangunin. Terus waktu aku selesai makan dan bersih-bersih, bapakku pergi, biasanya sih di pos kambing. Dan gak lama pas aku mau tidur itu, aku dengar ada suara menggeram. Di belakang rumah suaranya serem kayak suara cewek. Aku panik. Bingung juga mau keluar, takut. Di rumah juga sebenarnya takut. Akhirnya aku telepon doi, pacar ayah, buat nemenin aku ngobrol. Seenggaknya biar aku tidak terlalu takut nyampe aku ketiduran. Terus paginya aku cerita sama bapak, kata bapakku. Terus aku bilang, kayaknya suara itu dari belakang rumah deh. Kan di sana ada pohon jamblang katanya. Kan pohon itu ada penunggunya. Terus aku juga bilang sama bapak buat nebang pohon itu, tapi dia nggak mau. Takutnya nanti malah pindah ke dalam rumah kalau pohonnya ditebang. Terus setelah 1 tahun kejadian itu, aku menikah dan tinggal sama suamiku, dan kamarku dipakai adik perempuanku. Anehnya, tiap kali mau azan subuh, pasti adikku dengar suara perempuan nangis. Dan itu pun cuma dia yang bisa dengar. Akhirnya dia nggak mau tidur di kamarku lagi. Dan dia pindah ke kamar sebelah. Dia juga pernah mengalami kejadian aneh pas lagi tidur. Kayak ada yang menggerak-gerakkan kasurnya. Padahal adikku tidur sama saudaraku cewek juga, tapi dia nggak ngerasain apa-apa, yang ngerasain cuma adikku aja. Dan sekarang adikku pindah lagi ke kamar bapakku. Dan alhamdulillah, setelah pindah ke kamar bapakku, alhamdulillah sekarang dia udah jarang dengar suara perempuan nangis dan kasur yang tiba-tiba gerak sendiri. Oh my god. Serem ya. Terus kemarin sekitar 2 bulan lalu, bapakku juga cerita kalau waktu itu tengah malam bapakku kan lapar. Terus dia ngajak adikku yang cowok keluar untuk mencari mie rebus. Setelah pulang makan, tiba-tiba bapakku dengar suara air. Dia kira itu suara ikan, terus disamperin. Ternyata bukan ikan, tapi perempuan memakai baju putih terbang. Bapakku kaget dan dia langsung masuk rumah. Dikiranya adikku yang cowok itu ikutin. Nah, ternyata adikku malah mampir ke tempat temennya. Jadi bapaknya Bukan nama adiknya. makanya. Di ruang tengah juga kadang ada sekelibatan orang lewat, laki-laki. Aku kira itu adikku yang cowok. Pas aku panggil nggak ada yang nyaut. Pas aku samperin juga nggak ada orang. Pas aku cerita sama dia, katanya emang dia sering lewat di situ. Kadang juga nyamar jadi bapak. Waktu itu dia juga pernah cerita, katanya malam-malam kan dia mau ngunci pintu depan. Terus memanggil bapak, terus dia dengar suara orang ngorok di kamar. Dikiranya itu suara bapak lagi tidur. Akhirnya dikuncinya pintunya. Terus tengah malam ada yang ketok-ketok pintu sambil manggil-manggil minta dibukain pintu. Ketok.
Ternyata itu bapak baru Itu bapak baru ternyata itu pulang. bapak baru pulang. Terus bingung kan ya, kalau di depan itu jadi dia pikir dia ngunci pintu. Ya, karena dengar suara ngorok di kamar. Nah, yang dia pikir bapaknya udah tidur. Akhirnya Ternyata dikunci lah tuh pintu. nah, Ternyata pas malam-malam ada suara. ternyata itu bapaknya pulang. Baru pulang. Pulang. Terus kan bingung, Siapa kalau ada yang di depan tadi? itu bapak, terus yang tadi ngorok di kamar itu siapa? Kata bapak emang nggak ganggu sih, cuma kadang suka iseng aja. Katanya kan emang tiap rumah ada penunggunya. Gitu sih ceritanya. Sampai sekarang kalau di rumah nggak ada orang, misalnya malam-malam mau masuk rumah juga takut, apalagi sendirian. Begitu katanya. Ceritanya sih gitu. Jadi dia sekarang udah takut kalau pulang ke rumahnya sendiri. Ternyata kalau karena di belakang rumahnya sebenarnya kalau mentok ke gang jadi itu ada kuburan. sebenarnya. Cuman Tuh. ada batas kebun, jadi nggak deket-deket. Jadi karena mungkin berbatasan sama kuburan itu, jadi dia pikir rumahnya jadi lebih serem begitu. Tapi ngeri juga ya. Tapi ceritanya sih serem ya. Serem ini emang kita dari mana emang serem. Tapi emang setiap rumah sini ada penunggunya ya. Iya sih. Like in here. Oh my god, don't mention it. Dia selalu ngikutin aku soalnya. Don't mention it. Udah ya guys. Guys. Pokoknya ya setiap rumah memang ada. Ya kita berdoa aja sih, makanya yang sering-sering berdoa aja sih untuk di rumah supaya nggak ganggu. Oke, kita lanjut ke cerita Laki-laki. ketiga. Cerita ketiga ya. Cerita ketiga ini datangnya dari subscriber kita yang bernama